Polisi menangkap seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta yang menipu pasien hingga 538 juta rupiah. Mengatasi kelangkaan stok BBM SPBU swasta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia jamin BBM impor melalui Pertamina akan tiba dalam 7 hari ke depan. Israel perluas serangan, 90% warga Gaza terpaksa mengungsi, menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan menjadikan informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Puting beliung menerjang kawasan Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung pada Jumat siang. Akibatnya atap bangunan pasar dan rumah warga rusak. Ya, sore inilah detik-detik ketika puting beliung menghancurkan atap bangunan pasar di kawasan Soreang, Kabupaten Bandung. Warga panik ketika angin kencang menghancurkan sejumlah bangunan. Selain atap pasar, sejumlah rumah warga juga rusak imbas embusan angin kencang ini. Saya kira itu layan, ternyata angin bawa kain baliho atau apa ya, yang ini sama kontak-kontak ini udah sama CCTV juga jatuh. Saudara, longsor terjadi di jembatan keempat Kelok 9, akibatnya jalan penghubung Sumbar Riau sempat lumpuh selama 10 jam. Longsor yang terjadi di jembatan keempat Kelok 9 ini terjadi atau tepatnya di Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat yang menyebabkan akses jalan Sumbar Riau putus total pada Kamis malam. Material longsor setinggi 25 meter dan sepanjang 6 meter menutup badan jalan. Untuk membersihkan material longsor, petugas gabungan menurunkan 1 unit alat berat. Sempat lumpuh kurang lebih 10 jam, jalur Sumbar Riau via Kelok 9 sejak Jumat siang sudah kembali bisa dilalui dan berangsur normal. Ini lalu lintas tidak bisa, dan juga di memang saat curah hujan yang sangat tinggi. Pada pukul tadi 19.15 terjadilah longsor tepatnya di bawah flyover Kelok 9 ini, sehingga material longsor menimbun badan jalan. Saudara, polisi menangkap seorang dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta yang menipu pasien hingga 538 juta rupiah. Berpura-pura sebagai dokter, perempuan ini berhasil menipu ayah dan anak yang datang berobat ke rumah kontrakan yang dijadikan klinik kesehatan. Kedoknya terbongkar usai kedua korban memeriksa ke rumah sakit dan hasil diagnosis dari dokter gadungan tidak benar. Akibat perbuatannya, tersangka kini dijerat pasal berlapis terkait dengan tindak penipuan dan undang-undang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda 500 juta rupiah. Karena dari keyakinan ataupun berita yang beredar bahwa dia dokter, mungkin dari ibu korban ini, ibu anak korban ini yang merasa yakin bahwa memang dia benar-benar dokter. Kemudian saat orang tua mengecek ke Sarjito bahwa tersangka yang mengaku dokter ini tidak terdaftar sebagai dokter di Sarjito dan menanyakan lagi di PKU Gamping. Nah, dari keterangan tersebut dan informasi tersebut, korban datang ke Polres Bantul untuk dilakukan penyelidikan. Terkait kasus penipuan dokter gadungan di Bantul, Yogyakarta, kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, ada Michael Aryawan. Selamat malam, Mika. Jadi selain penipuan, apakah korban juga terdampak malpraktik? Tidak, Mika? Ya, selamat malam Ibrahim dan saudara. Hingga saat ini pihak
Polres Bantul masih terus melakukan penyelidikan atas kasus ini. Nah, apakah sesuai pertanyaan Anda, apakah ada korban yang terkena malpraktek atau tidak, memang masih terus didalami. Namun hingga saat ini laporan yang masuk ke pihak Polres Bantul adalah bahwa tersangka telah melakukan penipuan hingga 538 juta rupiah dan juga ada menahan sertifikat tanah dari korban, dan itulah yang menjadi dasar laporan. Sementara terkait malpraktek masih terus didalami. Mengingat selama ini korban memang tidak mendapat perawatan dari dokter gadungan tersebut dan hanya berupa konsultasi layanan kesehatan serta dilakukan janji-janji untuk segera akan membawa kedua korban tersebut ke rumah sakit dan kemudian diadakan mengambil sampel darah dan hanya sebatas itu, Ibrahim. Jadi modusnya apa sampai ini pelaku bisa menipu korban? Apakah membuka praktik di sebuah klinik atau seperti apa, Mika? Ya, jadi kejadian ini berawal dari tersangka bernama FE ini datang ke Desa Argosari di Sedayu Bantul, Yogyakarta untuk mengontrak rumah dan kemudian membuka bimbingan belajar sekaligus klinik layanan kesehatan, karena dia mengaku sebagai pendatang, dia mengaku kepada warga tersebut bahwa dia adalah dokter sekaligus juga memberikan bimbingan belajar kepada anak-anak di daerah tersebut. Nah, dari mulut ke mulut kemudian tersebarlah bahwa dia adalah dokter, sehingga kemudian orang atau warga setempat datang untuk memeriksakan diri. Nah, berawal dari situlah kemudian terjadi perkenalan antara tersangka dengan korban, sehingga kemudian si tersangka ini melakukan pemeriksaan terhadap korban dan menyatakan, mendiagnosa bahwa korban mengidap HIV dan juga mengalami gangguan mental, sehingga diperlukan perawatan selanjutnya, dan itu berlangsung sudah 1 tahun, sehingga biaya yang dikeluarkan untuk layanan kesehatan tersebut mencapai ratusan juta rupiah, Ibrahim. Kami lihat ada beberapa alat dan juga seragam dokter yang disiapkan oleh pelaku ini. Korbannya apakah lebih dari 2, Mika? Ya, ini masih dalam pengembangan terus, masih dalam penyelidikan, mengingat klinik kesehatan yang dibuka oleh tersangka ini sejak tahun 2024 dan baru terbongkar pada 2025 ini. Si tersangka baru ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 5 September lalu, dan tentu saja si tersangka masih terus dimintai keterangan. Nah, diharapkan juga dari pihak kepolisian ada warga yang mau melaporkan apakah mereka menjadi korban penipuan atau tidak. Nah, saat ini memang masih terus diselidiki, Ibrahim. Baik, terima kasih Michael Aryawan untuk laporan Anda langsung dari Yogyakarta. Informasi berikutnya, Saudara. Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap ex Kabag Ops Polres Solok Selatan, Dadang Iskandar. Dadang terbukti melakukan pembunuhan berencana terhadap Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor saat menertibkan tambang galian C. Tuhan yang akan membalas. Bukan kenapa ambil adik saya? Manusia tidak punya rasa kemanusiaan. Amarah keluarga korban meluap usai Ketua Majelis Hakim menjatuhkan vonis penjara seumur hidup kepada Dadang Iskandar yang secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana yang menewaskan Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor, sesama anggota Polri di Solok Selatan. Dalam pertimbangannya, Hakim menyebut tidak ada hal yang meringankan terdakwa. Tuhan yang akan membalas. Bukan kenapa ambil adik saya? Sabin Toto Sunatol terbukti secara sah dan bersama kepada pidana melakukan pembunuhan berencana dan melakukan percobaan pembunuhan berencana sesuai dalam ini, dan kemudian pada terdakwa Dadang Iskandar Sabin Toto Sunatol pidana seumur hidup. Kasus berawal saat melakukan penertiban tambang ilegal galian C, Kasat Reskrim Kompol Anumerta Rianto Ulil Ansor tewas ditembak oleh Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar pada November 2024 lalu.
Pelaku nekat menghabisi nyawa korban karena menolak dimintai tolong untuk melepaskan rekanannya yang ditertibkan dan ditangkap oleh korban dan jajarannya. Mengatasi kelangkaan stok BBM SPBU swasta, Menteri SDM Bahlil Lahadalia jamin BBM impor melalui Pertamina akan tiba dalam 7 hari ke depan. Saudara, akibat kelangkaan BBM jenis solar, antrean kendaraan roda 4 mengular terjadi di sejumlah SPBU di kota Bandar Lampung. Truk maupun minibus pengguna solar harus rela mengantre sejak pagi. Bahkan antrean kendaraan mencapai sekitar 500 meter. Menurut keterangan sejumlah sopir, kelangkaan solar sudah terjadi sejak 2-3 bulan terakhir. Dampak kelangkaan solar, sopir khusus truk muatan barang mengaku mengalami kerugian karena waktu mengirim barang habis untuk mengantre solar. Sudah 2 bulan yang lebih. Jadi tiap hari ngantri tuh sekarang Pak ya? Kadang-kadang nggak dapet. Kadang-kadang nggak dapet. Ya, pokoknya bisa lah beneran. Pokoknya minta ditolong, minta dibalikin lagi. Lah ini tentang solar ini karena kita mau ngirim itu susah Bang, susah ngirim karena keadaannya langka. Menteri SDM Bahlil Lahadalia memastikan tak ada lagi gelombang PHK pekerja SPBU swasta. Ia menegaskan ke perusahaan swasta untuk menghentikan gelombang PHK buntut dari stok BBM di SPBU swasta yang menipis. Bahlil meyakini perusahaan SPBU swasta memiliki hati untuk menghentikan gelombang PHK pekerja SPBU swasta. Bahlil memastikan sudah membahas dampak gelombang PHK dengan perusahaan SPBU swasta. Sebelumnya, viral video pekerja SPBU swasta terkena PHK karena stok BBM yang menipis. Ada juga pekerja SPBU yang berjualan produk selain BBM di SPBU swasta untuk memastikan keberlangsungan pekerjaannya. Tadi saya sudah minta untuk mereka untuk tidak boleh ada gerakan tambahan. Kita pingin harus semuanya damai, tapi juga harus kita mengerti bahwa mengelola negara ini ada aturan main. Ada aturan yang kita harus taati, tapi juga kita mengerti betul apa yang harus kita lakukan untuk kebaikan kita semua. Nanti habis ini tanya kepada teman-teman swasta. Saya yakin mereka juga punya hati yang baik, ya. Aku udah banyak ngobrol dengan teman-teman swasta. SPBU swasta mengalami keterbatasan BBM dalam beberapa pekan terakhir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyebut kuota impor BBM untuk swasta sudah diberikan 110%. Jika saat ini terjadi kelangkaan, Bahlil memberikan opsi bagi swasta untuk memberi BBM dari Pertamina. Bahlil Lahadalia menegaskan, seluruh aplikator swasta bersedia membeli BBM murni dengan syarat belum ada campuran apapun. Bahlil jamin impor BBM melalui Pertamina untuk swasta akan tiba 7 hari ke depan. Jadi produknya saja nanti dicampur di masing-masing tangki di SPBU masing-masing. Dan ini juga sudah disetujui, ini solusi. Juga kita sepakati untuk melakukan dengan joint surveyor. Jadi barang belum berangkat, ada surveyor yang sama-sama disetujui di sana. Mulai hari ini sudah dibicarakan, nanti habis ini lanjutkan dengan rapat teknis, stoknya, dan kemudian insya Allah paling lambat 7 hari barang udah bisa masuk di Indonesia. Ekonom energi Fahmi Radi menilai banyak migrasi penggunaan BBM dari Pertamina ke SPBU swasta karena ketidakpercayaan pada kasus BBM-nya imbas kasus Pertamax oplosan yang terjadi sebelumnya. Isu bahwa Pertamina itu menjual Pertamax rasa Pertalite gitu ya, itu jumlah yang pindah ke SPBU swasta itu jumlahnya cukup besar dan kemudian dia menjadi loyal customer tadi. Nah kalau kemudian SPBU swasta itu kehabisan stok, maka konsumen itu menunggu-nunggu gitu. Untuk kembali ke Pertamina barangkali betul juga kurang percaya diri juga itu ya.
karena kualitasnya barangkali menurut mereka lebih rendah gitu ya, dan kadang-kadang harganya lebih tinggi juga. Sementara Dirut Pertamina Simon Mantiri secara tegas telah berkomitmen membenahi tata kelola Pertamina untuk memperbaiki kepercayaan terhadap publik. Persoalan hukum kasus tata kelola yang saat ini sedang berlangsung di Pertamina tentunya menjadi keperhatian kita bersama. Saya juga tentunya merasa dengan rendah hati menyampaikan bahwa dengan adanya kasus ini tentunya juga kepercayaan masyarakat kepada Pertamina menurun. Nah itu tentunya juga adalah PR besar bagi Pertamina. Kita harus kerja keras untuk kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pada akhirnya kepercayaan publik terhadap Pertamina diuji kembali. Apakah mampu menunjukkan perbaikan yang nyata atau sekedar mempertahankan dominasi tanpa memberi ruang bagi perbaikan layanan kepada masyarakat? Tim Liputan Kompas TV. Untuk membahas langkah SPBU swasta yang setuju membeli BBM dari Pertamina, kita sudah bersama dengan Deputi Bidang Kajian dan Advokasi Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Taufik Arianto. Selamat malam Pak Taufik. Ya, selamat malam Mas Ibrahim. Baik, Pak Taufik, jadi bagaimana ketika SPBU swasta sepakat membeli BBM impor lewat Pertamina? Ini Anda melihat mengarah ke tindak monopoli tidak Pak? Ya, jadi memang dengan perkembangan terakhir bahwa akan ada transaksi antara Pertamina dengan badan usaha swasta, itu terang memang ini perlu pendalaman lagi ya, karena selama ini sampai hari ini kami masih dalam fokus terhadap isu analisis kebijakan. Jadi kami masih fokus ke kebijakan pengaturan impor BBM non subsidi yang diberlakukan sejak awal tahun 2025 dan berdampak kepada kondisi di pasar yang terjadi hari ini. Dan tentunya dari KPPU sudah akan menyampaikan rekomendasi kepada Kementerian SDM. Paling tidak poinnya adalah untuk melakukan evaluasi secara berkala ya terhadap kebijakan ini, karena memang kita tidak berharap kondisi ini akan terjadi lagi ke depannya. Jadi sebisa mungkin kondisi-kondisi di mana terjadinya kelangkaan dan sebagainya bisa diprediksi di awal dan bisa dimitigasi sampai sebelum terjadi kelangkaan di pasar. Jadi Pak Taufik, ada perubahan aturan yang kebijakan kuota impor itu dari kajian sementara KPPU memang betul ini berdampak pada kelangkaan stok di SPBU swasta yang terjadi saat ini Pak? Ya, dari analisis kami memang kami dapat memahami bahwa kebijakan ini memang tujuannya antara lain ya untuk menjaga ketahanan energi dan memperbaiki ya defisit dari transaksi perdagangan neraca perdagangan migas. Namun dari sisi lain memang berdasarkan data yang kami peroleh, pengaturan kebijakan importasi BBM ini khususnya non subsidi telah berdampak ya secara substansial di pasar terhadap bisnis proses yang telah berjalan selama ini, terhadap supply chain yang sudah terbangun selama ini, dan pada akhirnya konsumen yang terdampak ya. Akhirnya konsumen menjadi terbatas ketika datang ke pom bensin yang diinginkan tiba-tiba nggak ada stok dan sebagainya, dan itulah yang terjadi sampai hari ini ya yang kita lihat. Artinya kalau dari kajian KPPU sendiri memang ada dampaknya dari aturan impor tersebut, kemudian yang terbaru mereka sepakat, yang swasta sepakat membeli lewat Pertamina. Bukankah ini bisa menjadi cikal bakal atau apa ya, muncul awal dari monopoli, Pak Taufik? Ya, jadi memang tentunya makanya kami ketika sudah ada rencana untuk melakukan transaksi pembelian dari badan usaha swasta dengan Pertamina, tentunya ada potensi, ada risiko, potensi hambatan persaingan di situ. Ya, karena yang kita tahu kan Pertamina dengan badan usaha ini sebenarnya berada di level yang sama nih di pasar BBM non subsidi. Jadi memang ini perlu dipelajari lebih dalam bagaimana mekanisme transaksinya, bagaimana pola pembayaran, bagaimana syarat-syarat perdagangannya dan sebagainya. Dan itu memang belum kami lakukan, kami belum punya informasi yang detail mengenai hal tersebut. Dan tentunya kami berharap kalau ke depan akan berjalan seperti ini, resiko-risiko atau potensi hambatan persaingan bisa dideteksi di awal dan bisa dicegah itu ya. Karena memang
potensinya ada dan memang harus dicegah di awal nih sebelum ini terjadi ke depannya. Ini kalau misalkan melihat kendati ini kan swasta, satu pemerintah, bahkan non subsidi pula untuk yang swasta. Tapi dari KPPU apakah melihat juga ada dampak kerugian yang dialami oleh konsumen? Karena kan sudah banyak yang migrasi, mereka juga ada trust issue nih, Pak Taufik. Ya betul, jadi memang datanya memang menunjukkan ada tren ya, tren peningkatan konsumsi dari BBM non subsidi ya. Yang mana kalau menurut analisis kami ini tren yang positif nih. Jadi masyarakat sudah mature, sudah dewasa dan sudah bisa beralih ke produk-produk yang memang berlaku secara komersial. Dan harusnya tren ini dijaga nih oleh pemerintah, oleh Kementerian SDM. Tren ini dijaga sebisa mungkin melalui proses persaingan yang sehat dan kompetitif ya. Jadi kalau sampai pilihannya kembali terbatas, terjadi kelangkaan, ya konsumen tidak bisa menikmati inovasi layanan dan sebagainya ya, yang selama ini sudah mereka nikmati ya. Oke. Tapi bagaimana kalau dari KPPU melihat ini agar persaingan baik Pertamina dan juga swasta tetap sehat, tapi tentu prioritas Pertamina juga tentu jangan sampai merugi juga, Pak Taufik. Ya betul, jadi pertama dari sisi kebijakan, intinya kalau pengaturan mengenai BBM non subsidi ini kita harapkan dengan semangat untuk menjaga ketahanan energi, dengan semangat untuk memperbaiki neraca migas, tetap dapat dijalankan, tapi tetap mempertimbangkan proses persaingan di pasar. Jadi distorsi negatifnya bisa ditekan seminim mungkin ya terhadap proses persaingan, terhadap pemanfaatan supply chain dan sebagainya, sehingga konsumen masih tetap ada punya pilihan di pasar. Dan kemudian kami berharap ke Kementerian SDM kedepannya bisa menggunakan, kami punya daftar periksa checklist yang kiranya bisa dipakai oleh Kementerian untuk mendeteksi risiko-risiko persaingan yang mungkin ditimbulkan dari regulasi tersebut. Jadi ketika sudah bisa dideteksi di awal, itu bisa kita cegah sampai kita bisa lakukan mitigasi. Dan untuk transaksi dengan Pertamina dengan badan usaha ini, ya ini karena sudah B2B, business to business, ya tentunya menjadi objek pengawasan dari KPPU ya, sebagaimana transaksi yang lain di pasar pada umumnya. Kalau ada potensi, kalau ada kemungkinan terjadinya hambatan persaingan, ya akan kami coba deteksi seminimal mungkin, seawal mungkin. Ya. Ini kalau misalkan dibiarkan ada potensi persaingan yang tidak sehat di sektor BBM yang menyangkut hajat hidup orang banyak nih, dampak terbesarnya apa di sektor ini nih, Pak Taufik? Ya, jadi kalau dari kondisi sekarang memang kita lihat data penguasaan struktur pasarnya kan memang sangat-sangat di istilahnya market leader-nya sudah jelas lah Pertamina ya dalam hal ini. Dan tentunya dengan penguasaan pasar yang begitu besar, ya Pertamina ini bisa berpotensi ya melakukan beberapa strategi yang dapat dikategorikan menghambat persaingan. Yang itulah yang harus kita cegah di awal, dan tentunya akan kami pelajari dulu lebih lanjut bagaimana mekanisme transaksinya dan sebagainya. Karena dengan penguasaan pasar yang begitu besar, ya ibaratnya itu sudah sangat rawan ya terjadinya pelanggaran persaingan usaha sehat. Jangan sampai investor juga malah cabut ya, Pak Taufik ya? Oh ya betul, jadi dengan kebijakan ini yang agak mengkhawatirkan tadi investasi ya. Ketika kita sudah melakukan investasi dalam storage dengan truk-truk tangki yang begitu banyak, tapi ternyata tidak bisa terpakai karena bahan bakunya terbatas, itu kan merugikan buat pelaku usaha existing maupun menjadi ya kalau bahasa sekarang tuh menjadi red flag ya bagi para calon investor nih, kita jadi masuk apa enggak nih kalau dengan kebijakan seperti ini. Makanya inilah kami berharap ada evaluasi berkala supaya kondisi yang sekarang ini bisa dicegah seawal mungkin. Oke, ini terakhir, jadi kapan dari KPPU akan menyerahkan kajian sementara soal evaluasi pengaturan kuota impor BBM untuk swasta?
hari ini sudah diputuskan dan akan secepatnya disampaikan ke Kementerian SDM saran dari KPPU. Baik, terima kasih Pak Taufik Arianto, Deputi Bidang Kajian dan Advokasi KPPU telah bergabung di Kompas Malam hari ini. Terima kasih. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Sadewa sidak pelayanan Direktorat Jenderal Pajak DJP lewat telepon. Purbaya ingin mengetes karena curiga dibohongi anak buahnya. Momen ketika Menteri Keuangan telepon klaim pajak. Cortex ya? Saya belum tahu tuh Cortex. Oh belum Mbak, boleh kasih tahu saya nggak Mbak, kira-kira berapa lama ya kalau itu? Ya, Saudara, video Menkyu Purbaya menelpon layanan kring pajak diunggah di akun TikTok @ditjenpajakri. Dalam video, Purbaya berbicara bak masyarakat umum menanyakan soal layanan Cortex. Di kantor Kemenkyu, Menkyu menyebut alasan sidaknya itu untuk merasakan langsung pelayanan DJP. Sebab Purbaya mengaku mendapat laporan yang bagus, tapi masih ada wajib pajak yang mengeluhkan layanan. Menurut Menkyu, aksinya itu belum sidak yang sesungguhnya. Purbaya ingin tak mendapat laporan positif hanya karena ABS alias asal Bapak senang. Saya belum tahu tuh Cortex. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam, kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek, belum sidak betul ke Cortexnya karena belum sempat. Presiden menyetujui usul pembentukan tim pencari fakta kerusuhan demo akhir Agustus hingga tim reformasi kepolisian. Publik kini menanti langkah nyata pemerintah. Ulasan Istana hadir usai jeda. Presiden menyetujui usul pembentukan tim pencari fakta kerusuhan demo akhir Agustus hingga tim reformasi kepolisian. Publik kini menanti langkah nyata pemerintah mengusut kericuhan demo hingga pembenahan di tubuh Polri. Jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa, merangkumnya dalam ulasan Istana. Semua aparat negara akan selidiki siapa yang bertanggung jawab. Buntut pasca demo ricuh di banyak daerah, dorongan membentuk tim independen pencari fakta mengemuka, tak sebatas pada peristiwa. Tuntutan mereformasi institusi Polri juga menggema. Setelah diterima Istana, kemana arah berikutnya? Saya Tifal Solesa, saatnya ulasan Istana. Dalam hal ini kita dari Gerakan Nurani Bangsa. Dorongan datang dari Gerakan Nurani Bangsa usai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta 11 September lalu. Salah satu usulan membentuk tim investigasi kerusuhan demo. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Usul GNB itu disambut baik Presiden Prabowo. Menteri Agama Nasaruddin Umar bahkan menyebut itu telah lebih dulu dipikirkan Presiden. Iya, tadi Bapak Presiden juga menyampaikan ini gayung bersambut ya. Apa yang ada dalam nurani bangsa itu juga dalam nurani saya, kata Bapak Presiden ya. Jadi harapan-harapan yang diminta oleh teman-teman itu juga malah sudah dalam konsepnya Bapak Presiden. Jadi istilahnya tadi itu gayung bersambut ya. Sebanyak 6 lembaga nasional HAM telah lebih dulu membentuk tim independen pencari fakta kerusuhan demo akhir Agustus. Tim ini disebut akan bekerja paralel dengan tim investigasi yang bakal dibentuk pemerintah.
Mudah-mudahan tim ini nanti bisa bekerja secara efektif untuk memberikan satu laporan kepada pemerintah dan DPR untuk agar peristiwa yang sama tidak terulang di masa yang akan datang. Dan jika ditemukan adanya satu pelanggaran HAM, justru ini nanti yang akan kita dorong dari sisi penegakan hukum dan juga pemulihan bagi para korban. Namun pada akhirnya Presiden tidak membentuk tim investigasi sendiri. Hal itu disampaikan Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra usai pelantikan Menteri Wakil Menteri baru di Istana Kepresidenan Jakarta. Saya sudah mendapat penegasan dari Bapak Presiden barusan bahwa usulan untuk membentuk tim gabungan pengumpulan fakta terhadap kasus-kasus demonstrasi yang berujung kerusuhan akhir Agustus yang lalu itu tidak perlu dibentuk menurut Bapak Presiden. Dan oleh karena 6 lembaga negara HAM yang dipimpin oleh Komnas HAM sudah membentuk tim penyelidik non-justisial independen, maka Presiden mengatakan bahwa silahkan Komnas dan 6 lembaga negara HAM itu bekerja untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan fakta tentang apa yang terjadi di balik demonstrasi yang berujung kerusuhan itu. Dalam pertemuan yang sama, GNB turut menyarankan pemerintah membentuk tim reformasi kepolisian. Usulan itu juga diterima Prabowo. Tadi juga disampaikan oleh Gerakan Nurani Bangsa perlunya evaluasi dan reformasi kepolisian yang disambut juga oleh Pak Presiden akan segera membentuk tim atau komisi reformasi kepolisian. Saya kira ini juga atas tuntutan dari masyarakat yang cukup banyak. Presiden Prabowo disebut sudah menyiapkan keputusan Presiden, tapi belum diketahui siapa anggota timnya. Nah, ketika kita membicarakan tentang reformasi pertahanan keamanan dan khususnya Polri itu, tiba-tiba beliau bilang, wah, bapak-bapak ini seperti membaca pikiran saya. Beliau mengatakan bahwa memang akan ada reformasi kepolisian dan kepresnya sudah disiapin menurut beliau. Siapa orangnya, apa pekerjaan dari tim reformasi itu kami tidak mengetahui sama sekali. Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membenarkan rencana terbitnya Kepres pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian. Targetnya, tim akan memberi rekomendasi untuk revisi Undang-Undang Polri. Sekarang sudah harus dievaluasi kembali dengan menyesuaikan keadaan sekarang dan tuntutan dari rakyat untuk melakukan reformasi kepolisian kita. Jadi seperti apa nanti, nah ini tugas dari komisi atau komite reformasi inilah untuk merumuskan perubahan-perubahan itu dan saran-saran itu akan diserahkan kepada Presiden nantinya. Ya, arahnya akan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Polri itu sendiri. Pemerintah menjanjikan keputusan Presiden tentang tim reformasi Polri akan segera rampung. Tim reformasi Polri akan berjalan kapan mas? Tunggu, insya Allah dalam minggu ini. Mas, dalam bentuk apa itu mas? Instrumen hukumnya maksudnya? Instrumen hukumnya dalam bentuk Kepres mas? Kepres berarti mas? Kepres mas. Ada target spesifik mas kapan mas mulainya? Minggu ini insya Allah. Kapolri menanggapi pembentukan tim reformasi kepolisian oleh Prabowo. Menurutnya proses reformasi di tubuh Polri terus berjalan selama ia menjabat. Selama ini kita terus melakukan upaya transformasi dan reformasi untuk perbaikan. Artinya Polri selalu terbuka terhadap evaluasi, masukan-masukan dari luar untuk terus melakukan perbaikan bagi institusi, baik dalam kegiatan-kegiatan kita maupun juga hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat. Ketua PBHI Julius Ibrani mengingatkan pemerintah, pembenahan menyeluruh di tubuh Polri bukan sebatas karena telah terjadi satu peristiwa seperti kericuhan demo akhir Agustus hingga awal September lalu. Dia terstruktur, dinamikanya terstruktur, maka perbaikannya, evaluasinya harus terstruktur. Saya catat betul usulan-usulan reformasi Polri dari berbagai macam pihak itu muncul ketika ada peristiwa. Tetapi ketika peristiwanya sudah mulai reda, maka orang-orang ini hilang.
Tak berhenti di pembentukan tim independen, GNB menyampaikan pesan hak asasi manusia harus dipenuhi, dilindungi, dan dihormati. Mereka juga meminta para aktivis dan mahasiswa yang ditahan segera dibebaskan. Tindak lanjut atas fakta di balik kejadian menjadi keharusan. Pemangku kepentingan harus berbuat demi memperbaiki keadaan. Kepercayaan publik akan jadi taruhan. Untuk ulasan Istana, Tifal Solesa, Ian Faris, Kompas TV. Jadi Menpora, Erick Thohir siap mundur dari PSSI jika diminta FIFA. Datangi kantor Kementerian BUMN, Erick Thohir pamitan pada pegawai. Erick mengucapkan terima kasih pada pegawai Kementerian BUMN. Disambut tepuk tangan dan poster meriah dari seluruh pegawai BUMN, Erick Thohir yang kini jadi Menteri Pemuda dan Olahraga berpamitan pada pegawai. Erick juga mengucapkan permintaan maaf pada seluruh pegawai Kementerian BUMN sambil terisak. Suasana haru pun seketika menyelimuti acara. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto telah menunjuk PLT Menteri BUMN setelah Erick Thohir menjabat Menpora. Prabowo menunjuk Wamen BUMN Doni Oskaria sebagai PLT Menteri BUMN. Mensesnek bilang keputusan itu diambil karena Doni Oskaria sudah menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN, juga menjabat sebagai COO di Danantara, sehingga harapannya bisa mempercepat proses pembenahan BUMN. Ditunjuk Wakil Menteri BUMN atas nama Bapak Doni Oskaria untuk menjalankan tugas pelaksana tugas di Kementerian BUMN. Timbangannya apa Mas? Kenapa Pak Doni? Kan beliau satu, beliau kan memang Wakil Menteri BUMN, dan kedua saat ini beliau kan juga menjadi COO di Danantara, sehingga harapannya dengan pelaksana tugas ini diberikan kepada beliau, ini akan mempercepat proses pembenahan BUMN kita yang sekarang memang sedang dilaksanakan oleh Danantara dan Kementerian BUMN. Erick Thohir mengaku siap mundur dari Ketua Umum PSSI jika diminta oleh FIFA pasca dirinya resmi menjabat Menpora. Sejumlah nama muncul sebagai skenario jika Erick Thohir tak lagi jadi Ketua Umum PSSI. Teka-teki bagaimana nasib jabatan Ketua Umum PSSI usai Erick Thohir menjadi Menpora masih belum terjawab. Ditanya setelah serah terima jabatan dengan ex-Menpora Dito Aryo Tejo, Erick Thohir bilang siap mundur dari kepengurusan PSSI jika diminta oleh FIFA. Maka hingga kini Erick Thohir menegaskan masih menunggu surat resmi dari FIFA. Ya nanti kita lihat. Pak Erick punya concern bahwa saya harus mundur dari ketua PSSI. Kenapa sih senang nanya gitu terus? Kan saya udah jawab. Semua ada aturannya. Ya. Semua ada aturannya. Ya. Kita harus proper black and white. Kalau FIFA bilang Anda mundur, ya mundur, selesai. Gitu. Apa udah ada punya calon? Boleh, nggak apa-apa. Presiden FIFA Gianni Infantino yang ditunggu pernyataannya soal nasib Ketua Umum PSSI mengucapkan selamat pada Erick Thohir usai dilantik sebagai Menpora. Di akun Instagram pribadinya, Gianni bilang, sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir telah bekerja dengan baik. Gianni yakin Erick akan membawa kepemimpinan dan visinya di jabatan barunya. Merespons ucapan selamat dari Presiden FIFA, Wakil Ketua Komisi 10 DPR lalu Hadrian Irvani bilang, itu merupakan sinyal jika Presiden FIFA tidak mempermasalahkan rangkap jabatan Erick Thohir. Apa yang disampaikan oleh Presiden FIFA itu merupakan sinyal bahwa rangkap jabatan hari ini Pak Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan Menpora
itu satu hal yang tidak ada masalah. Kemudian justru dengan pengalaman Pak Erick Thohir membawa PSSI ini mendunia, maka kami juga dari Komisi 10 berharap juga agar cabur-cabur lain seperti badminton yang kemarin kita merupakan raksasa dunia sempat terpuruk sampai dengan hari ini kita masih minim gelar, ya tentu dengan masuknya Pak Erick Thohir badminton bangkit kembali. Kemudian pengamat sepak bola Haris Pardede menekankan dalam salah satu statuta FIFA ada penjelasan tidak boleh rangkap jabatan antara Menteri Olahraga dengan Ketua Federasi. Nah ini kalau kita selidiki atau kita telisik di salah satu statuta FIFA itu mengatakan sebenarnya tidak boleh rangkap jabatan, ini penting nih, antara Menteri Olahraga dan Ministry of Sport dan juga Chairman Federasi. Itu. Jadi irisan ini sebenarnya paling nggak boleh. Nah, makanya sebelumnya orang bertanya, kok sebelumnya boleh ketika beliau Menteri BUMN, karena BUMN nggak ada masalah, irisannya tidak langsung. Nah dengan beliau saat ini menjabat sebagai Menpora, maka ini pasal dari statuta FIFA itu menjadi menyala. Makanya beliau tadi mengatakan akan menunggu respon dari FIFA. Sesuai yang tertera di Statuta PSSI pasal 42 ayat 8 dan 9 menyebut, jika ketua umum berhalangan atau ada kekosongan jabatan, maka wakil ketua umum yang bisa menggantikan posisi di PSSI. Maka, jika Erick Thohir mundur dari PSSI, salah satu sosok yang berpeluang menggantikannya adalah Wakil Ketua 1 PSSI Zainuddin Amali. Sosok lain yang juga berpeluang menggantikan Erick Thohir adalah Wakil Ketua 2 Ratu Tisa. Siapapun nanti yang akan mengemban jabatan Ketua Umum PSSI, pekerjaan rumah di kepengurusan PSSI periode saat ini harus tetap berlanjut, termasuk dukungan bagi timnas senior agar bisa menembus Piala Dunia 2026. Tim Liputan Kompas TV. Ribuan warga yang tergabung dalam masyarakat Pati Bersatu pada Jumat siang kembali menggelar demo. Mereka membawa 13 tuntutan yang salah satunya mendesak pemakzulan Bupati Sudewo. Aksi unjuk rasa kembali digelar warga Pati Jumat siang. Aksi ini merupakan bentuk kemarahan warga karena menilai pansus pemakzulan seakan masuk angin. 13 tuntutan yang mereka suarakan diantaranya mendesak pemakzulan Bupati Pati Sudewo, mendesak Bupati Sudewo dipecat dari kepengurusan DPP Partai Gerindra, hingga menolak pergantian Ketua Pansus Teguh Bandang Waluyo. Ada 3 tadi yang seperti kami sampaikan, yang paling utama 3. Yang pertama adalah Ketua DPRD Pati segera memakzulkan Saudara Sudewo. Itu tuntutan yang pertama, kenapa kita demo di DPRD Pati. Yang kedua, Partai Gerindra segera memecat Saudara Sudewo sebagai kader Gerindra dan meminta agar Partai Gerindra segera memerintahkan Saudara Sudewo mengundurkan diri secara kesatria. Itu tuntutan yang kedua paling utama. Tuntutan paling ketiga adalah meminta kepada Partai PDIP supaya tidak pernah mengganti Saudara Bandang sebagai Ketua Tim Pansus. Tuntutan massa akhirnya dipenuhi oleh DPRD Pati setelah beraudiensi dengan pimpinan Dewan dan Tim Pansus Hak Angket DPRD. Dari 13 tuntutan disepakati 6 poin tuntutan. Selain itu, DPC Gerindra Pati akan segera mengajukan usulan pemecatan Bupati Sudewo ke DPD Jawa Tengah untuk diteruskan ke DPP Gerindra. Kami dari DPRD Kabupaten Pati tidak akan mensepakati atau mensetujui kebijakan Bapak Bupati Pati Sudewo yang terbukti melanggar hukum, bahwa fraksi PDI Perjuangan berkomitmen tidak akan mengganti Ketua Pansus, yaitu Bapak Teguh Bandang Waluyo. Tuntutan untuk memohon kepada DPP agar Pak Sudewo, pengurus DPP maupun keanggotaannya ini akan saya
sampaikan ke DPP melalui DPD Partai Gerindra Jawa Tengah. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah mereka ditemui perwakilan DPRD Pati. Namun mereka berjanji akan terus mengawal jalannya pansus hingga Bupati Sudewo lengser dari jabatannya. Iwan Miftahudin, Kompas TV Pati, Jawa Tengah. Israel perluas serangan, 90% warga Gaza terpaksa mengungsi, menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah. Sekitar 90% warga Gaza Palestina mengungsi dari permukiman mereka setelah Israel memperluas serangannya. Warga Gaza terpaksa meninggalkan rumah dengan membawa barang-barang seadanya setelah Israel mulai mencaplok tanah mereka. Warga Gaza mengungsi ke bagian selatan jalur Gaza yang diklaim tentara Israel sebagai zona aman. Konflik antara Hamas dan militer Israel yang pecah sejak Oktober 2023 menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini, saudara. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim, terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Malam.